Gadis itu hanya mengatakan bahwa dia ingin menaburkan lada hitam saat makan steak, namun hal itu justru membuat profesor di Akademi Sihir terkejut. Alasannya, rempah-rempah di dunia ini sangat langka, sepiring lada hitam bahkan bisa ditukar dengan sebuah villa mewah. Justru karena ucapan inilah dia berhasil lolos dari situasi yang mematikan. Ternyata, Su Wei datang dari abad ke-21. Pemilik asli tubuh ini memalsukan identitasnya sebagai bangsawan, sehingga seorang nona bangsawan asli menggunakan rempah-rempah mahal untuk menguji Su Wei. Saat melihatnya sekilas, bukankah itu hanya bumbu dapur yang biasa ditemukan di masakan barat? Aroma rempah yang menyengat bercampur dengan angin lembab masuk ke hidungnya, hampir membuatnya teringat kembali pada masa-masa berdarah di Eropa. Su Wei, silakan berdiri dan jawab pertanyaan saya. Suara yang tiba-tiba itu membuat Su Wei tersentak kembali ke kenyataan. Orang yang berbicara adalah seorang pria berambut emas berusia 3 atau 40-an. Dia menatap Su Wei dengan tajam, matanya memancarkan kecurigaan yang tidak ditutup-tutupi. Pupil mata Su Wei mengecil, dan rasa panik yang luar biasa muncul di hatinya. Emosi asing seketika membanjiri otaknya, bersamaan dengan ingatan yang terus bermunculan. Dia ingat, pemilik asli tubuh ini berpura-pura menjadi nona bangsawan. Namun, karena berebut asrama, dia menyinggung seorang nona bangsawan asli. Nona bangsawan itu mengetahui identitas asli pemilik tubuh ini dan ingin membongkarnya pada pelajaran pertama saat sekolah dimulai. Pria berambut emas itu adalah guru kelas ini, Profesor Phil. Dia menuruti saran nona bangsawan tersebut untuk memanggil pemilik asli tubuh ini menjawab pertanyaan. Pelajaran ini adalah tentang etiket, dan materi yang sedang dibahas adalah rempah-rempah dasar yang biasa digunakan para bangsawan. Pertanyaan yang diajukan kepada Su Wei juga berkaitan dengan rempah-rempah. Namun, pemilik asli tubuh ini sama sekali belum pernah menyentuh rempah-rempah mahal. Mendengar pertanyaannya saja sudah membuatnya ketakutan setengah mati. Mengapa dia begitu takut? Itu karena jika seorang rakyat jelata ketahuan berpura-pura menjadi bangsawan, dia akan ditangkap, disiksa dengan kejam, lalu digantung di jalanan. Membayangkan hukuman penyiksaan abad pertengahan itu, Su Wei menarik napas dingin. Dia dengan cepat menenangkan diri dan bangkit menatap Profesor Phil. Maaf, Profesor Phil, saya melamun. Bisakah Anda mengulangi pertanyaannya? Terdengar suara tawa dari arah depan kanan. Saya rasa dia bukan melamun, tapi memang tidak tahu sama sekali. Yang berbicara adalah pengikut nona bangsawan itu. Kemudian, terdengar bisik-bisik di kelas. Bahkan rempah dasar saja tidak kenal, apakah Su Wei benar-benar bangsawan? Tenang, Profesor Phil memukul meja dan kembali menatap Su Wei. Tolong identifikasi rempah-rempah di atas meja dan jelaskan kegunaannya. Baik, Su Wei menunduk, matanya kembali tertuju pada piring rempah itu. Ada soa, selasi manis, dan peterseli, semuanya adalah bumbu yang paling umum dalam masakan barat. Dia menenangkan diri, mengulurkan tangan memilah rempah-rempah itu, lalu menyebutkan nama dan kegunaannya satu persatu. Ada soa rasanya pedas, bisa dimasak untuk meredakan nyeri dan insomnia. Selasi manis bisa digunakan sebagai hiasan makanan. Peterseli adalah bumbu penyedap dan bisa dimakan mentah. Su Wei menarik kembali jarinya dan mendongak. Profesor, apakah jawaban saya benar? Kelas menjadi sunyi senyap. Su Wei bingung, mungkinkah nama rempah-rempah ini berbeda dengan di bumi? Cukup lama kemudian, barulah dia mendengar suara Profesor Phil. Apakah kamu pernah memakan semua rempah ini? Su Wei tersenyum. Profesor, rempah-rempah ini adalah bumbu yang sangat umum, bukan? Meskipun Profesor Phil berasal dari kalangan bangsawan, bahkan dia tidak bisa begitu boros menggunakan rempah-rempah ini hanya untuk memasak. Jawabanmu sangat bagus. 10 poin untukmu di pelajaran ini. Saat Su Wei duduk, nona bangsawan di depan tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tatapan menyelidik, seolah sedang menilai barang yang nilainya tidak diketahui. Su Wei membalas tatapannya dan menemukan hal yang menarik. Nona bangsawan bernama Asina ini memiliki rambut panjang berwarna emas yang persis sama dengan warna rambut Profesor Phil.
Setengah pelajaran berikutnya, Su Wei menunduk dan merapikan ingatan yang muncul di benaknya. Pemilik asli tubuh ini sebenarnya adalah seorang anak nelayan. Desa nelayannya dibantai oleh bajak laut, dan hanya dia satu-satunya yang beruntung diselamatkan oleh beberapa ksatria. Salah satu ksatria wanita yang baik hati memberinya surat rekomendasi masuk sekolah dan sejumlah koin emas agar dia bisa bersekolah di sini. Pemilik asli tubuh ini memiliki wajah yang rupawan. Dalam perjalanan ke sekolah, dia beberapa kali hampir dilecehkan. Demi melindungi diri, dia pun berpura-pura menjadi bangsawan. Namun, keputusan impulsif ini justru merenggut nyawanya. Dalam ingatan itu, pemilik asli tubuh gagal menjawab pertanyaan Profesor Phil hari ini, sehingga menimbulkan kecurigaan teman sekelasnya. Mereka melapor kepada inkuisitor gereja, dan pemilik asli tubuh ditangkap serta dijebloskan ke penjara gereja. Dia tidak tahan disiksa dan akhirnya mengakui identitas aslinya. Setelah identitasnya terbongkar, dia diikat dengan tali oleh prajurit dan diarak keliling kota, lalu digantung di atas tembok kota selama 7 hari sambil dicaci maki oleh banyak orang. Para rakyat jelata melemparkan air kotor dan daun busuk ke arahnya. Akhirnya, dia dikirim ke tiang gantungan di pasar dan mati digantung. Sebelum mati, dia mempersembahkan jiwanya kepada dewa jahat, berharap dewa jahat bisa mengubah dunia ini dan mengubah masa depannya. Entah apakah dewa jahat menerima persembahannya, yang jelas Su Wei kini berpindah ke tubuh ini tepat pada hari identitasnya seharusnya terbongkar. Su Wei memejamkan mata dan terus mengingat informasi tentang sekolah ini. Akademi Sihir Syria didirikan dengan dana bersama dari berbagai negara. Meskipun akademi selalu mempromosikan bahwa penerimaan siswa tidak memandang status, namun para bangsawan di sini sangat mendiskriminasi rakyat jelata. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Pemilik asli tubuh nekat masuk ke lingkungan siswa bangsawan dengan menyamar, namun kebiasaannya sangat berbeda dengan para bangsawan sehingga cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Ujian hari ini hanyalah permulaan. Setidaknya Asina tidak akan melepaskannya begitu saja. Dalam ingatan pemilik asli tubuh, saat ini Asina sudah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Su Wei ingin menghentikan kemampuan Asina, tapi dia tidak tahu siapa yang dikirim Asina dan apa yang akan ditemukan orang itu. Perasaan menunggu vonis seperti ini sungguh mendebarkan. Tapi Su Wei bisa menebak kemana orang itu pergi. Saat mendaftar, pemilik asli tubuh mengisi formulir pendaftaran dengan informasi dasarnya. Untungnya, pendaftaran tidak mewajibkan menulis nama asli dan alamat lengkap. Pemilik asli tubuh hanya menulis perkiraan lokasi desa nelayan, yaitu di pesisir Laut Utara. Meskipun orang itu pergi ke tepi Laut Utara, ada begitu banyak kota dan desa di sana, dia belum tentu bisa menemukan desa nelayan itu. Lagi pula, saat pemilik asli tubuh pergi, semua orang di desa sudah dibunuh oleh bajak laut, dan desanya pun sudah dibakar habis. Tidak ada bukti dan saksi. Satu-satunya yang dikhawatirkan Su Wei adalah para ksatria yang mensponsorinya sekolah, karena hanya mereka yang tahu identitas aslinya. Menjelang akhir pelajaran, Profesor Phil memberikan tugas. Dia meminta semua orang meracik resep wewangian menggunakan rempah-rempah tersebut. Setelah jam pelajaran usai, para siswa berdiskusi di jalan tentang cara menyelesaikan tugas. Jack, bagaimana rencanamu meracik rempah-rempah ini? Su Wei menajamkan telinganya untuk menguping. Hehe, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak rempah. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam panci, merebusnya menjadi obat kental, dan mengoleskannya ke tubuhku setiap hari. Su Wei merasa itu konyol. Apa dia tidak takut badannya jadi seperti daging marinasi? Tapi dia tiba-tiba teringat bahwa rempah-rempah awalnya memang digunakan untuk persembahan agama dan ritual pemakaman. Orang Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun yang lalu menggunakan rempah-rempah untuk mengawetkan mayat. Mereka mencampur berbagai rempah dengan minyak dan mengoleskannya pada mayat untuk membuat mumi yang harum selama ribuan tahun. Memikirkan hal ini, perasaan Su Wei menjadi aneh. Pantas saja saat dia bilang rempah-rempah itu untuk bumbu masak, reaksi orang lain begitu aneh. Menggunakan rempah pengawet mayat untuk makan, apakah tidak aneh?
Pada akhirnya, ini adalah masalah perbedaan sejarah dan budaya. Su Wei menjadi waspada, sepertinya mulai sekarang dia harus mempertimbangkan latar belakang budaya di sini sebelum berbicara atau bertindak agar tidak dianggap sesat. Setelah berpikir jernih, Su Wei hendak pergi, namun terdengar suara sombong dari belakangnya. Rakyat jelata, berhenti di situ. Itu adalah pengikut nona bangsawan tadi. Merasa ada niat buruk, Su Wei mempercepat langkahnya. Su Wei, gadis itu tidak percaya dia diabaikan, lalu berlari dengan marah ke hadapannya. Aku menyuruhmu berhenti, apa kau tidak dengar? Su Wei terpaksa berhenti. Teman sekelas Vina, ada urusan apa? Vina mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Kau jangan berpikir semua orang sudah tertipu olehmu. Makan rempah-rempah, benar-benar menggelikan. Su Wei malas berdebat bahwa dia bukan memakan rempah, tapi menggunakannya sebagai bumbu. Jadi kau mencariku hanya untuk membicarakan hal membosankan ini. Membosankan, Vina meninggikan suaranya. Rakyat jelata, beraninya kau bicara begitu padaku. Apa kau tidak takut aku membongkar kedokmu? Su Wei tidak gentar. Membongkar apa? Masih berani berpura-pura. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengenali rempah-rempah itu, tapi kau tidak bisa menipuku. Aku sudah lama melihat bahwa kau sama sekali bukan bangsawan. Rakyat jelata yang bodoh, baju dalam wol kotor yang kau pakai itu hanya dipakai oleh rakyat jelata. Sudah bicaranya, Su Wei menatapnya dengan tenang. Sekarang giliran aku bicara, kan? Di hadapan Vina yang terperangah, Su Wei melangkah maju, matanya memancarkan kilatan dingin yang menakutkan. Menurutku, ucapanmu kasar, tingkah lakumu tidak sopan, sama sekali tidak memiliki etiket bangsawan. Perilakumu buruk, rasa irimu dan kesombonganmu tertulis jelas di wajahmu. Jiwamu kotor dan menyebalkan, kau bukan seorang wanita terhormat yang layak. Teman sekelas Vina, kau benar-benar harus pulang dan belajar kembali etiket bangsawan. Vina menjerit dan menunjuk hidung Su Wei. Kau, dasar rendahan, perhatikan sikapmu. Su Wei memotongnya dengan cepat dan membentak, seorang wanita terhormat tidak akan berteriak-teriak. Simpan wajah jelekmu itu, kau membuatku mual. Vina menangis histeris dan berlari pergi sambil menutupi wajahnya. Bagi gadis bangsawan di zaman ini, kata-kata Su Wei bisa dibilang sangat jahat. Tapi dia tidak merasa bersalah. Dalam ingatan 7 hari masa depan pemilik asli tubuh, Vina pernah datang mengunjunginya sekali. Saat itu, kata-kata yang dia gunakan untuk menghina pemilik asli tubuh jauh lebih jahat 10.000 kali lipat. Saat itu, Asina perlahan keluar dari balik pilar koridor. Keluarga Wesley terkenal sangat protektif. Kau menghina Vina seperti itu, apa tidak takut memancing balas dendam keluarga Wesley? Kata Wesley memicu ingatan pemilik asli tubuh. Informasi tentang Vina langsung muncul di benak Su Wei. Vina adalah putri bungsu Earl Wesley dari kerajaan Bolen. Jika putri seorang Earl saja hanya menjadi pengikut, siapa sebenarnya gadis bernama Asina ini? Su Wei menyembunyikan kecurigaannya dan berbalik dengan tenang. Kau memanfaatkan Vina seperti itu, apa kau tidak takut dia mengadu pada Earl Wesley? Asina tersenyum tipis. Tentu saja aku tidak takut. Lagi pula, dia tidak punya otak untuk itu. Su Wei mengangguk. Kalau begitu, kenapa kau berpikir aku akan takut? Sepertinya aku terlalu khawatir. Asina tertawa kecil, lalu tiba-tiba mengubah topik. Ngomong-ngomong, besok ada pelajaran rune. Para rakyat jelata itu sepertinya akan membuat lelucon lagi. Kudengar rakyat jelata tidak bisa berhitung, juga tidak tahu perkalian dan pembagian. Bagaimana mereka bisa menghitung geometri? Su Wei mendengarnya dengan perasaan agak aneh. Pelajaran rune bisa dia pahami, karena ini adalah akademi sihir. Tapi kenapa pelajaran rune harus mengajarkan geometri? Bukankah itu pelajaran matematika? Namun, Su Wei yang baru lolos dari satu masalah belum bisa tenang. Karena semua uang pemilik asli tubuh sudah digunakan untuk membeli jubah luar yang mewah, pakaian dalamnya masih berupa baju dalam wol kasar. Teknologi pewarnaan dan tekstil wol saat ini belum maju.
Baju wol yang ditenun terasa kasar, tebal, dan berat. Bangsawan sejati biasanya memakai linen halus atau sutra. Su Wei menggosok baju dalam wol di tubuhnya, dan berbagai alat serta proses pengolahan melintas di benaknya. Jika teknologinya belum maju, bukankah tinggal dia buat menjadi maju saja? Kasmir yang hangat, nyaman, dan modis pasti akan disukai oleh para bangsawan yang takut dingin dan suka pamer itu. Tunggu sampai semua bangsawan merasa bangga mengenakan baju kasmir yang paling lembut dan mahal, orang-orang justru akan mengira dialah bangsawan sejati karena dia yang pertama kali memakaiannya. Memikirkan hal ini, Su Wei mencari selembar kain goni bekas, menggunakan ranting kayu yang dibakar menjadi arang, lalu dengan teliti menggambar langkah-langkah pencucian wol, metode penghilangan lemak, alat penyisir wol yang telah diperbaiki, serta proses pemintalan dan penenunan di atas kain goni tersebut. Saat kain goni itu penuh dengan tulisan, bulan sudah naik ke tengah langit. Kain goni ini hanyalah draft kasar. Dia masih harus membeli kulit domba, pena bulu, dan tinta untuk menyalinnya kembali agar lebih rapi. Setelah benda ini terjual, dia akan mendapatkan dana besar yang dibutuhkan untuk penyamaran bangsawannya. Su Wei menggeliat, sangat berterima kasih pada dirinya di kehidupan sebelumnya yang suka menonton video pendek. Dia sering menonton video para kreator kerajinan tangan. Pelajaran hari kedua adalah kelas rune. Di depan setiap orang terdapat sebuah bak pasir berbentuk persegi. Di samping bak pasir ada sebatang tongkat kayu kecil yang halus. Beberapa siswa bangsawan dengan terampil mengambil tongkat kayu dan mencoret-coret di atas bak pasir. Selamat pagi, anak-anak. Saya guru kelas rune kalian, Claude Mike. Kalian bisa memanggil saya Profesor Mike. Selamat pagi, Profesor Mike. Para siswa berdiri dan membungkuk memberi hormat. Baiklah, silakan duduk. Profesor Mike mengangguk dan memulai kuliahnya. Rune adalah wadah untuk menyerap energi sihir. Dengan membongkar dan mengukir tanda-tanda ini, kita bisa menangkap elemen sihir yang tersebar di alam, lalu mengendalikan dan menggunakannya. Kegunaan rune ada banyak. Kegunaan yang paling umum adalah enchantment penyihiran, misalnya mengukir rune angin pada pedang ksatria untuk mempercepat ayunan pedang. Kedua adalah rune transportasi, yang bisa menghubungkan saluran ruang. Mengukir rune di tempat berbeda memungkinkan kita melakukan perjalanan jarak jauh. Terakhir adalah pemanggilan. Rune pemanggilan tidak hanya bisa memanggil monster sihir, tapi juga bisa memanggil arwah. Konon, penyihir tingkat suci bahkan bisa memanggil proyeksi dewa. Tentu saja, dua jenis rune terakhir adalah pelajaran yang baru bisa dipelajari oleh murid sihir tingkat menengah dan tinggi. Yang akan kalian pelajari sekarang adalah menggambar rune dasar. Su Wei mendengarkan dengan sangat serius. Dalam ingatan pemilik asli tubuh, legenda sihir tersebar di seluruh benua ini, dan dia juga sangat penasaran dengan sihir. Baiklah anak-anak, ratakan bak pasir kalian. Saya akan mulai menjelaskan struktur rune dasar. Rune adalah kompresi dari struktur ruang, jadi pertama-tama kita harus belajar menggambar geometri bidang. Bentuk geometri yang digunakan dalam menggambar rune dibagi menjadi 4 jenis, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan poligon. Su Wei sama sekali tidak menyangka bahwa setelah berpindah dimensi, dia masih harus belajar matematika dasar. Pelajaran rune ini ternyata adalah pendahulu dari pelajaran matematika. Profesor Mike melanjutkan, setelah bisa menggambar bentuk geometri, kita juga harus bisa menghitung proporsi rune agar bisa mengukirnya pada media yang berbeda. Sambil berkata begitu, dia menggambar sebuah bintang segi 6 heksagram di papan tulis, menandai salah satu ruas garisnya sebagai 1 kaki, lalu menggambar sebuah persegi dan menandai panjang sisinya 6 inci. Sekarang siapa yang bisa memberitahu saya, jika saya ingin mengukir bintang segi 6 ini ke atas lempengan batu berbentuk persegi tersebut, berapa inci panjang garisnya? Siswa-siswa di bawah segera mengambil pena dan menghitung. Setelah menghitung beberapa saat, mereka mengangkat kepala dengan tatapan bingung melihat ke papan tulis, seolah sedang melihat buku dari langit. Profesor Mike bertanya lagi, siapa yang bisa menghitungnya? Banyak orang menundukkan kepala dan menyusutkan leher agar tidak ditunjuk. Tiba-tiba,
Vina mengangkat tangannya. Teman saya, Su Wei, berasal dari keluarga bangsawan dan ahli dalam berhitung. Saya yakin dia pasti bisa menjawab pertanyaan Anda. Setelah berkata begitu, Vina menatap Su Wei. Sayangku, cepat beritahu Profesor jawabanmu. Dia sudah mengamati Su Wei yang dari tadi tidak bergerak sama sekali. Rakyat jelata rendahan ini pasti tidak bisa berhitung. Profesor Mike melihat ketegangan di antara keduanya, tapi dia tidak berniat ikut campur, dan juga tidak yakin Su Wei bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimanapun, soal ini memang sulit bagi mereka. Wajar jika tidak bisa menjawab. Su Wei, apakah kamu bersedia menjawab pertanyaan ini? Saat Profesor Mike bertanya, dia sudah bersiap untuk ditolak. Namun, Su Wei sudah menghitung jawabannya di dalam hati. Mendengar pertanyaan itu, dia pun berdiri. Jawabannya adalah akar kuadrat dari 3 dikurangi 1, dikalikan dengan akar kuadrat dari 6, hasilnya kira-kira 1,8 inci. Vina hampir tertawa terbahak-bahak. Haha, apa itu akar kuadrat dari 3? Ini juga disebut jawaban. Tidak bisa berhitung malah menjawab sembarangan. Kali ini Profesor Mike pasti akan marah. Namun, dia tidak menyadari kilatan cahaya di mata Profesor Mike. Kamu bisa menghitung teknik akar dan teknik segitiga. Saya beruntung pernah mempelajarinya sedikit dan belum lupa, jawab Su Wei dengan rendah hati. Nak, kamu terlalu rendah hati. Saya pernah mengajar banyak siswa, tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa menghitungnya, hanya bisa menggambar dengan kaku. Profesor Mike semakin memandang Su Wei dengan puas. Anak baik, duduklah. Wajar jika teman sekelas lain tidak bisa. Saya hanya ingin menggunakan soal ini untuk memancing materi matematika selanjutnya yang akan saya bahas, yaitu teknik segitiga dan teknik akar. Wajah Vina seketika menjadi suram. Dia tidak mengerti, Su Wei jelas-jelas rakyat jelata, kenapa dia mengerti begitu banyak hal. Apakah dia benar-benar bangsawan? Setelah kelas usai, Su Wei keluar kelas menuju kantin. Di jalan, banyak orang berjalan bergerombol menuju restoran akademi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh berhamburan. Seorang gadis dengan panik membungkuk memunguti koin tembaga di tengah arus orang yang lalu lalang, keringat membasahi wajahnya. Maaf, tolong beri jalan, koin saya jatuh. Sekeping koin tembaga menggelinding ke kaki Su Wei dan ditahannya dengan kaki. Dia memungut koin itu dan berjalan ke depan gadis itu. Koinmu. Melihat ujung gaun yang mewah, gadis itu buru-buru bangkit memberi jalan. Ah, maafkan saya, apakah saya menghalangi jalan Anda? Maaf, saya tidak sengaja. Su Wei mengatupkan bibirnya dan menyodorkan koin itu. Aku hanya ingin bilang, ini koinmu. Tidak mau. Gadis itu mendongak kaget, menatap Su Wei dengan tak percaya. Setelah melihat wajah gadis itu dengan jelas, Su Wei juga tertegun sejenak. Dalam ingatan 7 hari masa depan pemilik asli tubuh, ini adalah satu-satunya orang yang mencoba memberinya minum air saat dia digantung di tembok kota. Maka, dia mengulurkan tangannya lebih jauh lagi. Gadis itu buru-buru menerima koin tersebut dengan kedua tangan penuh hormat. Terima kasih banyak. Ini pertama kalinya saya bertemu nona yang begitu mulia dan baik hati seperti Anda. Su Wei tersenyum tipis. Siapa namamu? Gadis itu menegakkan punggungnya dengan gugup. Nama saya Winnie. Winnie Charlie. Namaku Su Wei. Winnie, bisakah kita berteman? Tentu saja, asalkan Anda tidak keberatan. Kamu hitung dulu, apakah semuanya sudah terpungut? Winnie menghitungnya sekali lagi, dan akhirnya senyum muncul di wajahnya. Dia berterima kasih kepada Su Wei dengan penuh rasa syukur. Untung ada Anda yang membantu saya, kalau tidak saya tidak akan bisa mengumpulkan uang sewa kuda. Sewa kuda, Su Wei agak bingung. Winnie mengangguk. Saya adalah murid sihir tingkat menengah. Lusa ada ujian masuk yang menguji keterampilan berkuda. Saya tidak mampu membeli kuda, jadi hanya bisa menyewanya. Pelajaran berkuda, bukankah akademi menyediakan kuda gratis untuk siswa? Su Wei membatin, gawat, karena dia juga tidak punya uang untuk membeli kuda. Disediakan, tapi kuda-kuda itu sudah sangat tua.
Siswa bangsawan semuanya menggunakan kuda mereka sendiri yang bisa berlari sangat cepat. Jika nilai saya terlalu buruk, saya akan kehilangan kualifikasi bebas biaya kuliah. Mendengar ada fasilitas bebas biaya kuliah, Su Wei yang miskin langsung tertarik. Dia berpura-pura bertanya dengan santai. Apakah kualifikasi bebas biaya kuliah sulit didapatkan? Tentu saja sulit. Harus masuk peringkat 10 besar nilai total baru bisa bebas semua biaya kuliah. Peringkat 20 besar hanya bebas setengahnya. Winnie mengepalkan tinjunya, tatapannya tegas. Saya harus mendapatkan nilai terbaik. 3 besar bahkan ada beasiswa yang besar. Bulu mata Su Wei bergetar. Satu angkatan ada lebih dari 200 orang, masuk 10 besar memang sulit. Tapi memikirkan biaya kuliah yang mahal, dia merasa tidak ada salahnya untuk berusaha. Akademi Sihir Syria membuka total 7 mata pelajaran, yaitu herbologi, ramuan rune, mantra sihir, alkimia, astrologi, ilmu pedang, dan berkuda. Herbologi dan rune sudah dia ikuti sekali, kesulitannya tidak besar. Apalagi setelah melihat sisi ilmiah dari kelas rune, Su Wei sudah otomatis menerjemahkan nama-nama pelajaran itu di dalam hatinya. Herbologi adalah biologi, rune adalah matematika, mantra sihir seharusnya semacam bahasa asing, alkimia adalah kimia, astrologi adalah astronomi kuno jadi termasuk fisika, sedangkan ilmu pedang adalah olahraga, dan berkuda adalah pelajaran mengemudi. Matematika, bahasa asing, kimia, biologi, fisika. Sepertinya ini adalah institusi sains. Kebetulan sekali, di kehidupan sebelumnya dia adalah anak sains. Kecuali ilmu pedang dan berkuda, pelajaran sisanya tidak sulit untuk mendapatkan nilai tinggi. Hanya saja, jika begitu, dia harus segera menjual resep pengolahan wool ini. Setelah mendapat uang, hal pertama yang harus dilakukan adalah membeli kuda yang bagus. Entah itu demi menyempurnakan penyamaran identitasnya atau demi mendapatkan nilai tinggi di pelajaran berkuda. Memikirkan hal ini, Su Wei menatap gadis itu. Winnie, tahukah kamu siapa pengusaha tekstil wool terbesar di Syria? Aku tidak tahu siapa yang terbesar, tapi ada teman sekelasku, Burke Harkins, keluarganya adalah pengusaha tekstil wool terbesar kedua di Syria. Mereka berdua mencari Burke. Su Wei memberitahunya, aku punya resep rahasia tentang teknik pengolahan tekstil wool, aku ingin menawarkan bisnis padamu. Burke sejak kecil bercita-cita mengembangkan bisnis keluarganya. Mendengar kabar ini, dia segera mengirim pesan, mengundang Su Wei dan Winnie ke toko mereka untuk berunding. Lagi pula, untuk bisnis sebesar ini dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi lawannya adalah seorang bangsawan. Barton Harkins menerima kabar itu dan sudah menunggu di toko. Tapi dia merasa seorang nona bangsawan tidak mungkin memiliki resep rahasia yang bagus. Namun, jika putranya bisa mendapatkan perhatian nona bangsawan karena hal ini, atau lebih berani lagi, mendapatkan hati nona bangsawan tersebut, keluarga mereka bisa masuk ke kalangan kelas atas. Saat melihat Su Wei, Barton semakin bersemangat. Gadis itu memiliki rambut hitam yang agung, fitur wajahnya begitu halus, mengangkat ujung gaunnya dan berjalan jinjit dengan sangat elegan. Barton yakin ini adalah nona bangsawan asli. Saat ini Su Wei akhirnya bernapas lega. Di jalanan banyak kotoran, hampir tidak ada tempat untuk memijak, dia hampir muntah. Lingkungan jalanan di dunia ini benar-benar buruk. Mereka duduk di ruang tamu lantai 2. Nona Su Wei, saya dengar dari Burke Anda memiliki resep rahasia tentang teknik pengolahan tekstil wool. Benar, ini adalah resep rahasia keluarga kami. Sebenarnya tidak boleh disebarluaskan dengan mudah, tapi kain wool di Syria benar-benar kasar dan berat, membuat seluruh badan saya gatal dan tidak nyaman. Ya, kain wool kami di sini memang agak kasar. Barton tersenyum, tapi dalam hati dia mencibir. Kain yang ditenun dari wool memang tebal dan menusuk, bangsawan mana yang memakainya di lapisan paling dalam. Nona ini sepertinya sengaja datang untuk mencari masalah. Jadi saya ingin berbisnis dengan Anda. Anda gunakan resep rahasia yang saya berikan untuk menenun kain wool yang memuaskan saya, dan buatkan menjadi pakaian jadi.
Saya akan membayar Anda dengan imbalan yang besar. Barton agak ragu. Jika harus membuka jalur produksi hanya untuk satu orang, bisnis ini tidak menguntungkan. Berapa banyak kain kasmir yang Anda butuhkan? Untuk satu potong baju kasmir mungkin butuh 50 gulung benang. Saya bisa membayar uang muka 100 koin perak. Untuk baju kasmir yang sudah jadi, saya akan membayar seharga 10 koin perak per potong. Su Wei sudah mencari tahu sebelumnya, harga pasaran baju wol saat ini hanya 60 koin tembaga per potong. Harga yang dia tawarkan belasan kali lipat lebih tinggi. Barton pasti akan tergiur. Selain itu, saya juga butuh beberapa syal kasmir dan mantel kasmir. Syal 2 koin emas per helai, mantel 7 koin emas per potong. Buatkan syal 20 helai dulu, mantel juga 10 potong. Barton menghitung keuntungan dengan jari-jarinya dengan cepat. Dikurangi biaya, dia bisa mendapat untung bersih 200 koin emas, atau setara 200.000 koin tembaga. Itu cukup untuk membeli 4 villa besar dengan taman di ibu kota. Pendapatan bersih tokonya sekarang setahun hanya 20 koin emas. Napas Barton menjadi berat. Nona Su Wei, apakah ucapan Anda benar? Benar, berikan harga itu kepada kami. Saya selalu menepati janji, tapi saya punya 2 syarat. Katakan, silakan katakan. Barton sekarang melihat Su Wei seperti melihat dewa rezeki dari langit. Pertama, Anda harus memproses wol dengan ketat sesuai resep rahasia yang saya berikan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, kerjasama kita batal. Kedua, harga yang saya berikan adalah harga beli putus. Baju kasmir yang diproduksi hanya boleh dijual kepada saya seorang. Anda tidak boleh menjualnya keluar, juga tidak boleh membocorkan resep rahasia saya. Bahkan jika nanti saya meninggalkan Syria. Su Wei saat bernegosiasi memiliki aura yang luar biasa menekan. Kilatan dingin di matanya membuat Barton sesak napas. Tentu, itu sudah pasti. Barton menyeka keringat di dahinya, membatin bahwa bangsawan memang beda. Aura di sekelilingnya saja membuatnya ingin berlutut hanya dengan sekali lihat. Baiklah, karena Tuan Harkins setuju dengan begitu cepat, maka saya tenang menyerahkan resep rahasia ini kepada Anda. Anda adalah ayah Burke, saya percaya pada karakter Anda. Barton melirik Burke dan memberinya tatapan memuji. Burke langsung membusungkan dadanya, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Padahal dia baru pertama kali bertemu Nona Su Wei hari ini. Tapi nona itu sudah begitu mempercayainya. Su Wei mengeluarkan gulungan kulit domba yang sudah disalin dan menyerahkannya kepada Barton. Jika ada bagian yang tidak dimengerti, bisa tanyakan sekarang. Nanti setelah Anda yakin bisa membuat kain yang saya inginkan, baru kita buat surat perjanjian resmi. Pasti, Barton membuka gulungan kulit domba itu, menahan napas, dan mulai membacanya. Di atas gulungan kulit domba itu tidak hanya tertulis langkah-langkah penting, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Sekilas saja sudah terlihat sangat jelas dan mudah dipahami. Ini bukan sekadar resep rahasia, ini jelas sebuah buku panduan lengkap tentang teknik tenun. Mengambil satu teknik saja dari dalamnya sudah cukup untuk membuat mereka kaya raya. Barton menatap Su Wei dengan penuh semangat. Resep rahasia seberharga ini, apakah Anda benar-benar mengizinkan saya melihatnya? Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda tidak takut saya akan membawanya kabur? Su Wei bersandar santai di kursinya, menunjukkan ekspresi tidak peduli. Bagi saya, itu hanyalah beberapa lembar kertas. Tuan Harkins, Anda adalah seorang pedagang, saya rasa Anda mengerti apa yang paling menguntungkan bagi Anda. Barton mengangguk dengan tegas. Anda tenang saja, toko Harkins tidak akan mengecewakan Anda. Su Wei merapikan gaunnya dan berdiri. Waktu sudah tidak pagi lagi. Hubungi saya setelah Anda membuat sampel kainnya. Setelah Su Wei pergi, Burke bertanya dengan bingung, Ayah, menurutmu mengapa Nona Su Wei meminta kita membuatkan pakaian untuknya? Bukankah dia bisa menyuruh pelayan di rumahnya untuk mengirimkannya? Kau tahu apa? Orang terhormat seperti Nona Su Wei mana mungkin mau memakai kain stok lama yang menumpuk. Hardik ayahnya. Malam harinya,
Su Wei berbaring di tempat tidur, bolak-balik tidak bisa tidur. Teknik tekstil wol sudah dia serahkan. Jika toko Harkins bekerja lembur semalaman, dalam 3 hari mereka seharusnya bisa menghasilkan selembar kain sampel seukuran telapak tangan, tepat sebelum pelajaran berkuda. Tapi dia tidak yakin apakah pihak lain akan bergerak sesuai prediksinya. Jika Barton sudah melihat kualitas kain sampel tapi belum juga bertindak, maka sandiwaranya akan berakhir. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 koin emas pun untuk uang muka. Tiba-tiba, Su Wei menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sikapnya terhadap orang lain hari ini terlalu angkuh. Sebagai bangsawan palsu, sebaiknya dia memerankan karakter saintes yang penuh kasih sayang. Ini bisa menutupi kekurangan kepercayaan dirinya dan menyamarkannya sebagai sifat bawaan. Selain itu, para bangsawan memiliki lingkaran pergaulan yang tetap. Jika dia memaksa masuk, dia akan cepat ketahuan. Jika ingin membangun kekuatan, dia hanya bisa mencari dukungan dari rakyat jelata. Jadi, karakternya haruslah seseorang yang disukai oleh rakyat jelata. Seorang nona bangsawan yang rendah hati, misterius, dan lembut. Memikirkan hal ini, Su Wei bangun dan mengukir 8 huruf Mandarin di kepala tempat tidurnya, belas kasih, toleransi, lembut, murni, baik. Mulai sekarang, dia akan melihat tulisan ini setiap bangun tidur untuk mengingat perannya. Di luar jendela, seekor gagak bermata merah diam-diam mengamati, merekam semua tindakan Su Wei saat mengukir huruf-huruf itu. Sesaat kemudian, gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke sisi lain akademi. Seorang pemuda berwajah tampan menggambar 8 simbol yang dilihat oleh gagak itu ke atas kertas kulit. "Cat, apa kau pernah melihat simbol semacam ini?" tanya pemuda itu. Pemuda bernama Cat menggeleng. "Belum pernah, Yang Mulia. Tapi ini terlihat seperti sejenis tulisan." "Tulisan?" Suara pemuda itu terdengar dingin. "Nona Vina benar, dia benar-benar menemukan seorang penyihir wanita. Cari cara untuk membunuhnya malam ini juga. Dan ingat, samarkan sebagai kecelakaan." Cat menundukkan kepala. "Siap laksanakan." Tengah malam, Su Wei bermimpi seekor laba-laba beracun merayap dari selimut ke wajahnya dan menggigitnya. Dia terkejut dan langsung terbangun, duduk tegak di tempat tidur. Ternyata benar-benar ada seekor laba-laba besar berbulu di atas selimutnya. Dia membalikkan gelas dan mengurung laba-laba itu. Berbulu dan lucu, harus dipelihara dengan baik. Profesor hanya mengibaskan ranting di tangannya dengan pelan. Detik berikutnya, muncul bola api seukuran bola basket. Mata Su Wei terbelalak. Ini pertama kalinya dia menyaksikan sihir dengan mata kepalanya sendiri. Dengan bersemangat, dia menggenggam erat tongkat sihir di tangannya dan mencoba merapalkan mantra. Aloha Facili Sisolo Falali Siso. Su Wei bertransmigrasi ke dunia sihir. Pemilik tubuh aslinya adalah gadis nelayan yang menyamar sebagai bangsawan. Identitas gadis itu jika terbongkar akan berujung pada kematian. Demi bertahan hidup, dia berencana membangun citra nona bangsawan yang rendah hati dan lembut. Karena itu, dia mengukir 8 huruf Mandarin di kepala tempat tidurnya, belas kasih, toleransi, lembut, murni, dan baik. Namun tanpa diketahuinya, hal itu justru membuat pangeran menganggapnya sebagai penyihir wanita dan memerintahkan bawahan untuk membunuhnya. Tengah malam, Su Wei tiba-tiba terbangun kaget. Dia bermimpi digigit laba-laba beracun. Saking takutnya, dia langsung bangun dan duduk. Ternyata dia menemukan seekor laba-laba besar benar-benar sedang merayap di atas selimutnya. Dengan sigap dia mengambil gelas dan mengurung laba-laba itu. Berbulu dan sungguh imut, harus dipelihara dengan baik. Keesokan harinya, di kelas mantra sihir. Para murid sihir tingkat dasar sangat bersemangat, berdiskusi dengan seru tentang berbagai sihir di dalam kelas. Saat lonceng masuk berbunyi, seorang wanita cantik dengan ekspresi sedingin es berjalan masuk ke kelas. Di bawah ketiaknya terselip seikat ranting pohon, dan di tangannya dia memegang sebuah buku tebal bersampul perak setebal batu bata. Aura seriusnya membuat orang segan. Kelas seketika menjadi sunyi, semua menatapnya dengan tegang.
Wanita cantik itu membanting buku peraknya ke meja dengan suara keras. Tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan. Mulai hari ini, saya bertanggung jawab mengajar kalian mantra sihir. Kalian bisa memanggil saya, Ibu Guru, atau Profesor, terserah kalian. Lupa bilang, nama saya Udula Moses. Dia melemparkan ikatan ranting itu ke arah siswa di bawah. Satu orang satu batang, oper ke belakang. Ini adalah tongkat sihir yang terbuat dari kayu roh sihir. Ini akan menjadi senjata sihir kalian di tahun pertama. Mendengar itu adalah kayu roh sihir, para siswa langsung menunjukkan ekspresi bersemangat. Su Wei menatap ranting hitam di tangannya dengan penasaran. Bukankah ini cuma ranting pohon biasa? Dia bahkan curiga ini cuma ranting yang dipungut dari taman. Baiklah, diam semua. Hari ini saya ajarkan mantra pertama dari elemen api, mantra api. Dengarkan baik-baik. Saya baca satu kalimat, kalian ikuti satu kalimat. Dia membuka mulut dan melafalkan serangkaian suku kata dengan nada aneh. Aloha, Vasili. Para siswa mengikutinya. Setengah jam kemudian, Profesor Moses mengangguk puas. Sekarang ambil tongkat sihir kalian dan mulai berlatih mantranya. Siapa yang berhasil mengeluarkan api duluan, boleh pulang. Yang bisa masuk sekolah ini adalah anak-anak dengan bakat sihir, saya yakin kalian semua bisa berhasil. 2-3 kalimat itu membuat semangat kelompok anak muda ini terbakar, wajah mereka memerah karena antusias. Su Wei melihat mereka merapalkan mantra dengan penuh semangat, merasa sangat canggung hingga kulit kepalanya gatal. Memalukan, sungguh terlalu memalukan. Setiap kali merapal mantra harus sambil mengibaskan ranting dengan kuat. Dia tidak pernah bertingkah konyol seperti ini sejak umur 8 tahun. Tapi sekarang, kalau dia tidak ikut merapal, dia akan terlihat aneh. Jadi dia terpaksa mengangkat tongkat kayunya, memberanikan diri bergabung dengan mereka, mulutnya ikut berkomat-kamit. Setelah hampir 1 jam, tidak ada reaksi apapun. Tenggorokannya hampir berasap. Suara orang lain juga mulai menjadi serak. Kegembiraan di wajah semua orang perlahan memudar. Su Wei melirik ke sekeliling, mulai diam-diam menggerakkan kakinya yang pegal. Dia mengangkat tongkat kayu kecil itu, tanpa ekspresi berbaur di kerumunan, hanya membuka mulut tanpa mengeluarkan suara. Namun, dia tidak menyadari bahwa Profesor Moses sudah turun dari podium dan berjalan tepat di belakangnya. Moses menyadari siswa ini sepertinya tidak mengeluarkan suara, jadi dia mengerutkan kening dan melangkah mendekat. Dari sudut matanya, Su Wei melihat kemunculan guru itu. Dia terkejut setengah mati, refleks mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi dan dengan cepat merapalkan mantranya. Aloha Vasili Sisolov. Halah, Sisolo. Tiba-tiba, seberkas cahaya api terang melintas. Su Wei mendongak kaget, tapi api itu padam terlalu cepat. Di udara hanya tersisa sewispe asap putih yang menyebar. Sayang sekali, sedikit lagi, Profesor Moses menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tongkat sihir berukir perak dari lengan bajunya. Lihat baik-baik, saya hanya mencontohkan sekali. Dia mengangkat tongkat sihir seukuran ibu jari itu, matanya menjadi fokus dan tajam. Mantra api. Seketika muncul bola api seukuran bola basket, menyala berkobar-kobar dan melayang di udara. Mata Su Wei terbelalak, seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Dunia ini benar-benar ada sihir. Setelah terpaku setengah menit, Su Wei menggenggam erat tongkat sihirnya dan sekali lagi merapalkan mantranya. Cahaya api kembali menyala. Orang-orang di sekitar menatap dengan pandangan iri. Profesor Moses juga menoleh. Bisa memahami mantra secepat ini, bakat sihirmu sangat bagus. Berlatihlah dengan giat, di masa depan mungkin kau bisa menjadi seorang Archmage penyihir agung. Wah, Archmage, tatapan teman sekelas pada Su Wei berangsur menjadi hangat. Su Wei tahu betapa tingginya status seorang Archmage. Mereka akan menjadi tamu kehormatan keluarga kerajaan berbagai negara. Archmage dari kalangan rakyat jelata bahkan bisa langsung mendapatkan gelar bangsawan. Mereka bahkan tidak perlu dipenjara jika membunuh orang. Jika dia benar-benar bisa menjadi Archmage, tuduhan memalsukan status bangsawan sama sekali tidak akan menjadi ancaman baginya.
Su Wei merapalkan mantra beberapa kali lagi, lalu menyimpan tongkat sihirnya. Murid sihir yang baru mengenal energi sihir tidak boleh menggunakan sihir berlebihan dalam 1 hari, jika tidak akan menyebabkan tubuh lemas dan sakit kepala. Sebagai orang pertama yang berhasil melepaskan mantra, Su Wei sudah diperbolehkan pulang. Saat ini, siswa lain di kelas mulai gelisah, beberapa bahkan hampir menangis. Profesor Moses akhirnya menghibur mereka, tidak perlu cemas. Beberapa orang tidak bisa merasakan elemen sihir mungkin karena tubuh kalian tidak cocok dengan sihir api. Tenang saja, kalau waktunya habis, saya akan membiarkan kalian pulang. Setelah kelas usai, Su Wei pergi ke perpustakaan. Melalui buku-buku, dia mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang dunia bernama Galan ini. Konon, Dewa Pencipta mengambil jantungnya dan mengubahnya menjadi Galan, lalu meneteskan darahnya untuk menciptakan manusia. Takut manusia kedinginan, dia mencungkil mata kirinya menjadi matahari untuk memberi kehangatan. Takut manusia tersesat di malam hari, dia mencungkil mata kanannya menjadi bulan untuk memberikan cahaya suci. Setelah Dewa Pencipta wafat, jiwanya melahirkan banyak dewa baru yang terus melindungi manusia di Galan. Buku itu juga mencatat sebuah perang besar 2000 tahun yang lalu, yang disebut Perang Keyakinan Para Dewa. Perang ini menyebabkan tanah leluhur manusia terbakar habis oleh api besar, dan dalam semalam berubah menjadi gurun pasir yang tandus. Gurun itu kini dikenal sebagai Tanah Gersang. Sejak perang besar itu, para dewa tidak lagi menampakkan diri. Manusia bermigrasi ke benua baru untuk memulihkan diri. Benua baru inilah tempat mereka tinggal sekarang, benua barat. Legenda mengatakan bahwa bintang Galan masih memiliki benua ketiga, Taman Kabut, yang terletak di utara benua barat. Namun, permukaan laut di utara selalu tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Hingga kini belum ada yang berhasil menembus sabuk kabut itu, jadi belum bisa dipastikan apakah Taman Kabut benar-benar ada. Kalau benar ada Taman Kabut, itu akan bagus sekali. Jika suatu hari kedoknya terbongkar, dia masih bisa melarikan diri ke Taman Kabut untuk menyelamatkan nyawanya. Su Wei sedang berpikir ketika perutnya tiba-tiba berbunyi keroncongan. Dia baru sadar kalau dia lapar. Tapi membayangkan sup kental yang lengket dan daging panggang berdarah di kantin, nafsu makannya secara ajaib berkurang sedikit. Lebih baik beli roti saja, murah dan mengenyangkan. Su Wei meraba 2 keping koin perak yang tersisa di dompetnya. 1 koin perak bisa ditukar dengan 100 koin tembaga. 3 koin tembaga bisa membeli sebatang roti gandum keras, 5 koin tembaga bisa membeli sepotong roti lunak. Kalau dihitung-hitung, dia masih bisa bertahan cukup lama. Tapi dia tidak mungkin hidup hanya dengan makan roti setiap hari. Sesekali dia perlu menampakkan diri di kantin akademi, memesan steak sapi kesukaan para siswa bangsawan. 1 porsinya harganya 40 koin tembaga. Selain itu, bajunya juga kotor dan perlu menyewa orang untuk mencucinya. Air panas pagi dan malam juga perlu menyewa orang untuk mengantarnya ke kamar. Lalu pelajaran berkuda lusa, dia perlu membeli kuda. Hidup ini sungguh sulit. Jika Barton tidak segera mencarinya, dia benar-benar akan ketahuan. Sambil memikirkan masalah ini, Su Wei berjalan keluar sekolah. Saat melewati alun-alun akademi, tiba-tiba seekor gagak yang memegang permata di paruhnya menabrak dadanya. "Ah, maaf, apa aku menyakitimu?" Seorang pemuda berjalan cepat dengan wajah penuh penyesalan. "Ini gagakmu." Su Wei menyerahkan gagak itu kepada si pemuda. Cengkeramannya agak kuat, takut gagak itu lepas. "Benar, ini milikku." Pemuda itu mengambil kembali gagaknya. "Dia adalah hewan panggilanku. Dia suka sekali dengan benda-benda berkilauan. Dia mencuri permata di ikat pinggangku dan terbang tak tentu arah saat ketahuan. Sungguh minta maaf, Nona. Bagaimana kalau permata ini saya berikan sebagai ganti rugi untuk Anda?" Pemuda itu hendak mengambil permata dari paruh gagak itu. Su Wei tersenyum dan menolak. "Tidak perlu, dia tidak melukaiku kok." "Harus. Mohon terima ini. Kalau tidak saya akan merasa bersalah sampai tidak bisa tidur." Su Wei mundur selangkah. "Benar-benar tidak perlu. Gagakmu sangat lucu,
tolong kembalikan permatanya padanya. Anggap saja saya sudah menerimanya dan memberikannya kembali padanya, bagaimana?" Pemuda itu ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Baiklah kalau begitu, Nona yang baik hati, nama saya Kyle Rossetti. Saya murid tingkat lanjut jurusan sihir pemanggilan. Boleh tahu nama Anda?" "Ternyata Anda kakak kelas tingkat lanjut. Nama saya Suwei, murid sihir tingkat dasar." Suwei membungkuk sedikit dengan rasa bersalah. "Saya masih ada urusan, Kak. Kita ngobrol lagi lain kali, ya." Kemudian dia tersenyum meminta maaf dan berjalan cepat meninggalkan alun-alun. Dia lapar sekali, hanya ingin segera membeli roti. Di belakangnya, ekspresi lembut Kyle menghilang, matanya memancarkan hawa dingin yang dalam. Dia meremas gagak di tangannya. Barang tidak berguna, memberikan sebutir permata saja tidak bisa. Sayang sekali, padahal sudah direndam racun semalaman. Gagak itu meronta dan berkauk 2 kali, sayapnya mengepak kuat. Kyle menatapnya dengan dingin sampai gagak itu berhenti bergerak belasan detik kemudian, baru dia melepaskan jarinya. "Kirim pesan pada chat, beritahu dia wanita itu pergi keluar sekolah. Harus bunuh dia di luar sekolah." Suwei tiba di toko roti, menghabiskan 10 koin tembaga untuk membeli 2 potong roti putih. Melihat beberapa bekas sidik jari hitam di atas roti, dia terdiam. Kesadaran akan kebersihan di zaman ini sungguh memprihatinkan. Setelah membayar, dia membawa roti keluar toko, mengerutkan kening sambil menyobek bagian yang hitam. Karena tidak melihat tempat sampah, dia meletakkan remah roti sobekan itu di samping seekor anjing kecil. Tiba-tiba, dari gang kecil di samping, melesat sebuah bayangan hitam yang bertabrakan dengan anjing kecil itu, berebut remah roti di tanah dengan sengit. "Punyaku, ini punyaku." Ternyata itu seorang bocah laki-laki yang kotor. Bocah itu berhasil merebut bagian terbesarnya. Dia menekan anjing kecil itu, lalu dengan lahap menjilati remah roti di telapak tangannya. Anjing itu kurus kering, si bocah juga kurus kering. Sekilas sulit membedakan siapa yang lebih menyedihkan. Perasaan Suwei seketika menjadi sangat rumit. Dia berjalan mendekat dan mengeluarkan sepotong roti. "Jangan dijilat lagi, ini untukmu." Bocah itu gemetar, merangkak di tanah, menatap Suwei dengan kedua mata penuh ketakutan. "Makanlah, ambil ini." Suwei langsung menyodorkan roti ke tangannya. Bocah itu menelan ludah, dengan hati-hati menerima roti itu, lalu melirik Suwei sekali lagi. Tiba-tiba, dia melindungi roti itu dengan kedua tangan dan memasukkan semuanya sekaligus ke dalam mulutnya sampai matanya terbelalak. Sementara itu, anjing kecil yang tadi dilepaskan langsung berlari masuk ke dalam gang, dan terdengar menyalak gila-gilaan dari dalam sana. Suwei mengambil sisa 1 potong roti di tangannya, membelahnya jadi 2. Setengah diberikan pada bocah laki-laki itu, setengah lagi dia pegang sambil berjalan menuju gang. "Jangan pergi!" Bocah laki-laki itu berteriak panik. Saat Suwei menoleh, dia menggelengkan kepala dengan kuat. "Bukan aku bukan mau roti lagi. Di dalam ada orang jahat." Suwei segera menajamkan telinganya ke arah gang kecil itu. Terdengar suara benturan logam yang sangat pelan dari dalam. "Jangan takut, orang itu sudah pergi." Dia mengusap kepala bocah itu, lalu berjalan perlahan ke mulut gang dan mengintip ke dalam. Di dalam gang ada genangan darah. Anjing kecil tadi tergeletak di tengah genangan darah. Suwei bergegas menghampiri anjing itu. Ada luka fatal di lehernya. Dia merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Pedang ini, kemungkinan besar awalnya ditujukan untuknya. Siapa lagi yang disinggung oleh pemilik asli tubuh ini sampai ada orang yang menginginkan nyawanya? Suwei sungguh tidak bisa menebak siapa pelakunya. Dia mengulurkan tangan mengangkat anjing kecil itu dari genangan darah. "Maaf, aku melibatkanmu." Bocah laki-laki itu meremas jari-jarinya dengan gelisah. "Saya bisa bantu Anda menguburnya. Anda hanya perlu memberi saya 3. Tidak, 1 koin tembaga. Aku tidak berencana menguburnya, aku berencana membakarnya." Membakar, mata bocah itu menunjukkan ketakutan. Karena kalau dikubur,
kalian akan menggalinya lagi untuk dimakan, kan? Bocah itu menunduk dan mengepalkan tinjunya. Su Wei membungkuk. Hari ini kau menyelamatkanku. Hal ini mungkin akan membawa bahaya bagimu. Apa kau menyesal? Bocah itu mengangkat kepala, suaranya serak. Tidak menyesal. Su Wei paham dalam hati, ini adalah anak yang pemberani dan juga cerdas. Siapa namamu? Bocah itu agak gugup. Saya tidak punya nama. Kamu yatim piatu. Ya. Su Wei mengeluarkan sisa koin tembaga kembalian beli roti dari dompetnya, total 90 koin, dan memberikan semuanya pada anak itu. Mulai hari ini, namamu Roman. Mata bocah itu berbinar. Anda mau menerima saya jadi pelayan Anda? Tidak, aku akan melatihmu menjadi kesatriaku. Su Wei tersenyum memikat. Tapi sebelum itu, aku akan memberimu beberapa ujian. Bocah laki-laki itu menahan napas, tapi ada api semangat yang menyala di matanya. Apapun ujiannya, saya pasti akan lulus. Jangan bicara terlalu dini. Ujian pertamaku adalah kau harus bertahan hidup selama 3 hari ini. 3 hari lagi aku baru akan datang ke sini mencarimu. Itu gampang. Orang itu mungkin akan kembali untuk membunuhmu, karena kau telah merusak rencananya. Saya tidak takut. Masih ada lagi. Melihat bocah itu begitu antusias, Su Wei berkata dengan geli, ada. Aku ingin menyewa pengawal yang hebat. Bisakah kau mencarikannya untukku? Maksud Anda tentara bayaran? Dia berpikir sejenak. Saya tahu di mana ada tentara bayaran. Saya juga tahu seorang ahli pedang yang sangat hebat, namanya Troy. Saya bisa antar Anda mencarinya sekarang. Bocah itu membawa Su Wei ke sebuah bangunan bernama Mingxue, markas gelap tavern, dan dengan yakin berkata, Troy ada di dalam. Su Wei tidak langsung masuk. Dia menunduk dan berkata pada bocah itu, kamu pergilah dulu. 3 hari lagi aku akan mencarimu. Bocah laki-laki itu mendongak, mata besarnya penuh keseriusan. Saya sudah dewasa, biarkan saya ikut melindungi Anda. Su Wei tidak tahan untuk tidak tertawa, lalu menyentil dahi bocah itu. Umurmu berapa sudah mengaku dewasa? Kalau tidak pergi sekarang, aku anggap kau mau menyerah menyelesaikan ujianku. Mendengar itu, bocah itu langsung panik. Dia menatap Su Wei 2 kali, mengatupkan bibir, lalu berbalik dan lari. Setelah bocah itu pergi, Su Wei baru melangkah maju mengetuk pintu Mingxue. 3 kali panjang, 3 kali pendek. Itu kode yang diberitahu si bocah. Setelah pintu terbuka, gelombang udara panas dan lembab langsung menerpa wajahnya. Udara berbau busuk bercampur aroma alkohol murahan dan bau keringat para pria. Suara di dalam sangat bising. Ternyata ini adalah kedai minum sekaligus markas bayaran. Su Wei seperti kelinci kecil yang salah masuk kandang serigala. Seseorang melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Dari mana datangnya nona manis ini? Tidak di rumah menghitung mas kawin, malah datang ke sini mau apa? Jangan-jangan mau cari simpanan ya? Haha, katakan saja, naksir saudara kita yang mana? Melayani bersama-sama juga boleh kok. Orang-orang di kedai tertawa riuh, melontarkan kata-kata kotor. Pasang-pasang mata menatap gadis yang salah masuk itu dengan telanjang. Su Wei mengabaikan mereka semua. Dengan wajah tenang dia berjalan ke meja bar. Halo, permisi, saya mencari Troy. Bisakah beritahu saya dia ada di mana? Pria berjanggut yang duduk di balik meja bar mengamati Su Wei, matanya memancarkan arti yang tak terbaca. Kau mencari Troy, apa kau tahu Troy itu orang macam apa? Su Wei tersenyum tipis. Seorang ahli pedang, saya datang untuk menyewanya. Kedai minum itu entah sejak kapan menjadi sunyi. Para pemabuk itu menatap gadis di depan meja bar dengan pandangan takjub. Dia sama sekali tidak takut pada mereka, angkuh seperti seorang ratu. Dan dia bilang mau mencari Troy. Apa dia tahu siapa Troy itu sampai berani mencarinya? Pria berjanggut itu juga tersenyum geli. Dia menunjuk dengan tangannya. Troy ada di pojok sana. Yang pakai topeng itu. Su Wei berjalan ke arah pojok yang ditunjuk.
Di pojok itu hanya ada satu orang duduk, mengenakan topeng besi setengah wajah. Saat dia mendongak untuk minum, terlihat rambut keritingnya yang merah menyala seperti api di bawah topi. Sebuah ingatan muncul di benak Su Wei. Pria berjubah hitam muncul di bawah tembok kota. Dia memberitahu pemilik asli tubuh yang sedang sekarat, jika ingin mengubah semua ini, persembahkan jiwamu pada dewa jahat. Su Wei mempercepat langkahnya menuju meja ahli pedang misterius ini. Halo, Tuan Ahli Pedang. Berapa koin emas yang harus saya bayar untuk menyewa Anda? Troy meletakkan gelas minumannya. Aku tidak menerima pekerjaan dari gadis kecil. Dia mengambil pedangnya, bangkit, dan berjalan menuju meja bar. Su Wei langsung menarik jubahnya, dan dengan pelan membisikkan satu kalimat, persembahkan jiwaku pada kegelapan. Berhenti. Tatapan Troy seketika menjadi sangat tajam. Dia merendahkan suaranya dan membentak, kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Su Wei bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah Anda menerima tawaran saya? Troy terdiam sejenak. 1 hari 1 koin emas. Su Wei menggerakkan satu jarinya. Tidak perlu kau melakukan hal berbahaya, cukup lindungi aku. Troy menatapnya seolah melihat orang bodoh. Su Wei sama sekali tidak keberatan dianggap sebagai orang kaya bodoh, lalu mulai memperkenalkan diri. Nama saya Su Wei, murid sihir tingkat dasar di Akademi Sihir Siria. Belakangan ini sepertinya ada orang yang ingin membunuh saya. Troy membawa Su Wei ke sebuah hutan yang sepi. Su Wei menatap sekeliling dengan waspada. Kesini mau apa? Ahli pedang bertubuh tinggi itu berbalik, matanya memancarkan kilatan dingin. Tangan kanannya perlahan menggenggam gagang pedang. Nyalimu besar juga ya, siapa yang menyuruhmu mencariku? Kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada yang menyuruhku mencarimu. Aku cuma dengar di Syria ada ahli pedang hebat bernama Troy. Kebetulan aku butuh pengawal, jadi aku mencarimu. Su Wei berjinjit memetik beberapa helai daun maple merah dari pohon, berniat membawanya pulang untuk diselipkan di dalam buku. Melihat gadis itu sibuk dengan daun merah dan sama sekali tidak peduli dengan ancamannya, Troy merasa agak kesal. Kau tidak takut padaku? Su Wei dengan pelit meliriknya sekilas, lalu kembali menatap daun-daun itu. Takut apa? Suara Troy terdengar serak. Rambutku merah, merah seperti darah. Aku adalah penjelmaan iblis. Tubuhku penuh dengan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihatku akan sial, akan ditelan oleh polusi jiwaku. Su Wei menarik tangannya dan menoleh menatapnya. Jadi, apakah kau iblis? Aku membunuh banyak orang. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kau penjelmaan iblis atau bukan. Su Wei berjalan mendekatinya, tatapannya jatuh pada rambut merahnya yang mencolok. Rambutmu sangat indah, seperti daun maple di musim gugur, juga seperti obor di musim dingin. Melihatnya hanya membuatku merasa hangat. Su Wei tahu warna rambut ditentukan oleh rasio pigmen yang berbeda, berkaitan dengan lingkungan geografis dan faktor genetik. Tapi Su Wei tidak bisa menjelaskan apa itu pigmen padanya, jadi dia hanya bisa membual dari sisi sejarah dan budaya. Aku pernah membaca sejarah kalian. Orang lain bilang orang berambut merah itu jahat dan biadab. Itu karena kalianlah pemilik asli benua ini. Penduduk asli benua barat kuno mayoritas berambut merah. Saat itu, rambut merah adalah tanda darah murni. Kemudian, orang-orang dari tanah gersang menginvasi benua barat demi melarikan diri dari tanah mereka, dan memicu perang berkepanjangan dengan penduduk asli di sini. Penduduk asli membunuh banyak dari mereka, karena itulah mereka membenci dan menjelek-jelekkan kalian. Rambut merah pun dijadikan simbol kejahatan. Ini hanyalah bentuk penindasan dari mayoritas terhadap minoritas demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Jika kau sendiri membenci dirimu, bukankah itu justru menuruti keinginan mereka? Ternyata begitu. Ini pertama kalinya Troy mendengar pendapat seperti itu. Otaknya seperti dipukul keras oleh seseorang, seketika menjadi tercerahkan. Dia menatap gadis di hadapannya, tiba-tiba merasa gadis itu seperti seorang bijak yang memiliki pemikiran mendalam, mengetahui kisah yang mengalir dalam sungai sejarah,
dan menggunakan kebijaksanaan untuk menuntun manusia fana yang tersesat keluar dari kabut. Kenapa? Su Wei melihatnya diam saja, mengira dia jadi depresi. Sudahlah, jangan terlalu sedih. Kalau memang tidak tahan, kita bisa ganti warna, kan? Mau coba cat rambut? Troy langsung terdiam 1000 bahasa. Dia kembali memasang wajah dingin dan memalingkan muka. Jangan pikir kau bisa membodohiku dengan ucapanmu itu. Aku tidak akan tertipu oleh bangsawan licik. Kau bilang tidak ada yang mengirimmu, lalu bagaimana kau bisa tahu ritual pengorbanan pada dewa jahat yang kugunakan? Aku tidak tahu kok, aku cuma menggertakmu saja. Troy tertawa saking kesalnya. Kau pikir aku percaya? Aku sarankan kau percaya. Sikap Su Wei menjadi keras. Kalau kau tidak percaya, aku mungkin akan pergi ke kuil dan melaporkanmu. Wajah Troy menjadi suram. Aku benci diancam. Aku juga tidak suka mengancam orang. Tapi sepertinya kau hanya menerima metode kerja sama seperti ini. Aku kira kau orang baik. Ternyata aku salah lihat. Bangsawan tidak ada yang baik. Su Wei tertawa terbahak-bahak. Tak kusangka kau sudah sebesar ini tapi masih begitu polos. Dia menyeka air mata yang keluar karena tertawa. Sepasang mata hitamnya yang lembut berubah menjadi dingin dan angkuh. Orang baik umurnya tidak panjang. Ada orang yang menginginkan nyawaku, jadi aku harus berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Katakan saja, kau mau bantu aku atau tidak? Troy ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan padanya. Bayar dulu baru kerja. Sudut bibir Su Wei berkedut. Dia mengeluarkan sekeping koin perak. Tubuh Troy menegang. Bukannya bilang 1 hari 1 koin emas.